Nah jadi kita lagi ada di rumah Pak Hasan dan habis ini kita lanjut ke camp sama teman-teman. Bentar lagi kita akan lanjut ke camp pakai sepeda motor. Jadi mobil kita tinggal di sini. Tada. Gigi kan Pak? Berarti gini jadi ada yang bocah sama Bang John dan sama Robert. Oh ya boleh. Tas. Berarti taruh di depan dong tas abang bang. Dulu kalau udah ini kosong biar aku tas bawa. Ini sepeda motor yang akan kita pakai. Boleh. Kita berangkat. Ternyata pakai lampu flash pula nih. Malu pula sih. Apa? Remnya. Dengan kamu. Udah masuk kawasan SUI. Jadi di tengah perjalanan kita menuju camp, motor kita mogok. Dan ini dibantuin sama abang-abangnya buat ngidupin lagi. Dan ternyata yang pertama tadi berhasil hidup, terus kita jalan sebentar, tau-taunya ini mogok yang kedua. Dan jam juga udah jam 9:30-an. Kita dibantuin lagi sama bapak-bapak yang dampingi kita buat ke camp. Ini berkali-kali dicoba tetap nggak mau hidup motornya. Mungkin nanti kita akan ganti motor. Ini tetap usaha dulu ya supaya motornya hidup. Katanya karena apinya nggak ada, aku juga nggak tahu gimana. Lagi diperbaiki sama bapak-bapak, semoga bisa hidup. Kalau enggak, solusinya jelas kita ganti motor. Ini kita masih jauh guys, masih setengah perjalanan menuju camp. Ini kata bapaknya tadi nggak apa-apa sambil dengerin suara burung ruak-ruak. Kalian denger nggak sih? Katanya burung ruak-ruak. Pada akhirnya kita ganti motor karena motor yang tadi nggak mau hidup. Akhirnya kita ganti motor dan ini motornya nggak ada rem dan juga nggak ada lampu. Jadi kita terpaksa pakai senter menuju camp. Ada di pondok lain selain pondok kita. Ada di pondok kerja gitu aja sih. Akhirnya kita sampai di camp. Ini dia camp kita untuk menginap selama kita patroli di dalam kawasan. Jadi waktu di jalan agak susah ya buat ini video karena jalannya cukup rusak dan motor kita sempat mogok 2 kali dan kita ganti motor. Dan ini baru sampai jam berapa ya? Bagus, 22, jam 10. Di camp ternyata ada sih mungil-mungil lucu nih. Aku gak nyangka ada kucing secantik ini dan seaktif ini di camp. Dan gemes banget. Dia kucing betina, belang 3, putih, hitam, oranye. Dan dia lucu banget, jadi aku ajakin main kayak gini. Tahu-tahu udah pagi aja. Nah ini kita udah siap-siap buat patroli bersama tim. Udah steady, ready, pokoknya semangat patroli hari ini. Jadi ini kita lagi ada di area rehab das yang dilakukan pada tahun 2022 akhir dengan luas 159 hektar. Dengan jenis tanaman yang ditanam itu ada mahoni, ada ulai, terus dan beberapa tanaman kayu keras lainnya. Kita bisa lihat ya, tetap ada tanaman sawit. Yang kita sisip dulu. Ini dia. Di lahannya disisip, ditanam dengan tanaman kayu. Pondoknya mana? Nah ini bisa dilihat ya,
Di sini ada mulai. Ini kita sisip di tengah-tengah pohon sawit. Nah begini, karena ini memang posisi sekarang adalah kita berada di dalam kawasan Taman Nasional, khususnya di Taman Nasional Tasik ini. Ada pondok. Kayaknya ada penjaganya. Ini salah satu pondok yang kita jumpai di dalam kawasan kita. Nah ini kita berikan spanduk supaya sebagai peringatan juga kepada pemilik pondok, dan juga kita lakukan penyadaritahuan, sosialisasi bahwasanya ini merupakan kawasan hutan konservasi, khususnya Taman Nasional Tesonilo. Jadi memang dilarang untuk menduduki lahan tersebut, apalagi sampai membangun pondok atau bangunan begitu ya. Mari Pak ya. Mari Pak. Buanes. Adem, tadi panas pol, sekarang adem. Minimal hutan yang di pinggir hutan yang selalu berhijau itu minimal nggak ada yang melanjutkan lagi. Itu aja masalah aja. Orang masih mikir, tapi Jadi patroli kita kali ini adalah dengan berjalan kaki. Jadi kita menyusuri area rehab das di seksi 1 ini, kemudian mengamati pertumbuhan tanaman yang sudah ditanam, dan ini termasuk pemeliharaan tahun kedua. Pos di jembatan. Nah, cerah pol. Ini ya salah satu contohnya yang kita lihat, sawit semua, dan ini mungkin usia sawitnya juga sudah lumayan lama ya begitu, dan ini masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo. Jadi beginilah tantangan yang hingga saat ini masih kita hadapi dan masih kita usahakan untuk memusnahkan, tapi kata memusnahkan apa ya pokoknya untuk menekan populasi sawit ini di dalam kawasan Taman Nasional. Bukannya kita tidak membolehkan masyarakat untuk menanam sawit, cuman memang kan kalau untuk di areal Taman Nasional itu memang fungsinya adalah untuk sebagai kawasan konservasi, yang mana ekosistemnya atau tanaman yang ada di dalamnya itu adalah ekosistem asli, yang mana merupakan tanaman kayu-kayuan, kayu keras, kayu rimba begitu ya. Jadi kalau misalnya mau menanam sawit ya boleh, asalkan memang di kawasan yang memang peruntukannya begitu.